Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu akan membahas materi tentang pertidaksamaan eksponensial. Nah, untuk pertidaksamaan eksponensial yang perlu kalian lihat, yang perlu kalian perhatikan adalah basisnya. Jika basisnya adalah bilangan di antara 0 sampai 1, misalnya 1/2, 1/3, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Misalnya kecil dari menjadi besar dari. Sedangkan jika basisnya bilangan-bilangan selain bilangan di antara 0 sampai 1, misalnya 2, 3, -1, maka tanda pertidaksamaannya tetap seperti soal. Agar lebih paham, kita langsung saja bahas contoh soalnya. Contoh yang pertama, misalkan kita diberi soal 25 pangkat 2x kurang 3 kecil dari 125 pangkat x tambah 2. Nah, di sini basisnya kita samakan dulu. 25 itu bisa kita jadikan 5 pangkat 2, ya kan? Kemudian pangkat luarnya masih ada, yaitu 2x kurang 3 kecil dari 125 bisa kita jadikan 5 pangkat 3 pangkat lagi x tambah 2. Nah, kemudian bilangan berpangkat jika dipangkatkan, maka pangkatnya bisa dikali. Maka 5 pangkatnya kita kali ya, 2 kali 2x menjadi 4. Pangkat 4x, kemudian 2 kali -3 menjadi -6. Kemudian untuk ruas kanannya juga sama, pangkatnya kita kalikan. 3 kali x adalah 3x, ditambah 3 kali 2 adalah 6. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu 5. Dan basisnya bukan lebih kecil dari 1. Sehingga kita tinggal mengolah pangkatnya saja dengan tanda pertidaksamaan yang sama seperti soal. Maka 4x kurang 6 kecil dari 3x tambah 6. Yang ada x-nya kita kumpulkan di kiri, sedangkan konstanta kita kumpulkan di kanan. Maka 4x kurang 3x, karena 3x dari ruas kanan ya positif, pindah ke kiri menjadi negatif. Kecil dari 6 ditambah 6. Karena -6 dari ruas kiri pindah ke kanan jadi positif 6 ya. Maka kita hitung 4x kurang 3x hasilnya 1x atau x saja, kecil dari 6 tambah 6 hasilnya adalah 12. Oke, maka hasil akhirnya itulah yang menjadi himpunan penyelesaian kita. Himpunan penyelesaian sama dengan x kecil dari 12. Oke. Lanjut ke contoh kedua. Misalkan kita diberi soal 1/4 pangkat x kuadrat ditambah 3x kurang 1 besar sama dengan setengah pangkat x kuadrat ditambah 11x kurang 2. Nah, basisnya adalah 1/4 dan setengah. Kita samakan dulu basisnya, sehingga 1/4 itu bisa menjadi setengah pangkat
2 ya. Kemudian di luarnya itu masih ada pangkat, yaitu x kuadrat ditambah 3x kurang 1. Besar sama dengan ruas kanannya tetap ya. Setengah pangkat x kuadrat ditambah 11x kurang 2. Kemudian untuk ruas kiri, karena dia menjadi bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa kita kali. Sehingga menjadi setengah pangkat. Nah, 2 kali x kuadrat adalah 2x kuadrat. 2 kali 3x, 6x. Kemudian 2 kali min 1, min 2. Tandanya besar sama dengan ruas kanan masih sama, yaitu setengah pangkat x kuadrat ditambah 11x dikurang 2. Nah, sekarang basisnya sudah sama, yaitu sama-sama setengah. Maka kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan bagian atasnya saja. Pangkatnya 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 2. Karena basisnya setengah, setengah itu kan terletak di antara 0 sampai 1, sehingga tanda pertidaksamaannya kita balik menjadi kecil sama dengan, kemudian untuk ruas kanannya pangkatnya adalah x kuadrat ditambah 11x dikurang 2. Kemudian semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 2. Kemudian x kuadrat pindah ke kiri berarti jadi kurang x kuadrat. 11x juga jadi kurang, min 2 pindah menjadi tambah. Tandanya kecil sama dengan 0 karena semua yang di ruas kanan sudah pindah ke ruas kiri. Kemudian kita hitung yang sejenis, 2x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya x kuadrat. Kemudian 6x dikurang 11x hasilnya minus 5x. Kemudian minus 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Tidak perlu kita tulis, sehingga langsung saja kecil sama dengan 0. Nah, bentuk x kuadrat kurang 5x ini bisa kita faktorkan dengan cara mengeluarkan x-nya, karena kedua sisi, kedua suku memiliki x ya. Sehingga kita keluarkan x, kemudian buka kurung, x kuadrat dibagi x hasilnya x, kemudian kurang 5x bagi x hasilnya 5. Tutup kurung, kecil sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan akar. Masing-masing faktor kita sama dengan kan 0, maka dari x kita akan memperoleh x sama dengan 0. Sedangkan dari x kurang 5, kita memperoleh bahwa x-nya sama dengan 5. Ini bentuk pertidaksamaan, sehingga kita perlu membuat garis bilangan. 0 yang lebih kecil terletak di sebelah kiri, 5 terletak di sebelah kanan. Kemudian kita uji tandanya. Yang lebih kecil dari 0, misalnya kita pilih min 1, kita masukkan ke persamaan, kita ganti x-nya, berarti min 1, buka kurung, min 1 kurang 5. Min 1 kurang 5 adalah minus 6. Tadi min 1 negatif, kita kali minus 6 negatif juga, hasilnya adalah positif. Kemudian daerah antara 0 sampai 5 berarti kita pilih bilangan antara 0 sampai 5, misalnya 1. Kita masukkan ke persamaan. X-nya kita ganti 1 dikali 1 kurang 5. 1 kurang 5 adalah minus 4. 1 positif, minus 4 adalah negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Maka tanda di tengah adalah negatif. Kemudian yang di sebelah kanan 5,
Berarti yang lebih besar dari 5, misalnya 6, kita masukkan ke persamaan, berarti 6 dikali 6 kurang 5. 6 kurang 5 adalah 1, positif ya. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Kemudian di tanda pertidaksamaan yang terakhir, kita mendapatkan kecil sama dengan 0. Bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 0 adalah bilangan negatif, sehingga kita pilih daerah yang bertanda negatif, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 5. Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.